YouTube channel Umi Biru. Iya. Nah, di video kali ini Umi sama Albiru mau berbagi cerita. Kemarin Umi dan Albiru itu mudik ke Pontianak. Nah, dari perjalanan kita ini mungkin ada yang bisa diambil pelajarannya ya untuk kita bersama. Oke, jadi kemarin itu karena Lebaran, ada libur Lebaran, jadi kita kemarin mudik ke Pontianak. Tapi kita itu udah datang ke Pontianak pada saat pertengahan bulan puasa, ya nak ya. Nah, persiapan apa aja yang Umi lakukan bersama Albiru dan Ayah? Jadi kita sebelum pulang ke Pontianak, kita ada melakukan beberapa persiapan. Jadi seminggu sebelumnya itu kita ada konsultasi ke dokter. Karena kan rencananya itu Albiru kemarin ke Pontianaknya 1 bulan. Jadi kita konsultasi dulu ke dokter sekalian untuk nyetok obat ya. Karena Albiru kan kondisinya epilepsi. Jadi tidak boleh telat untuk minum obatnya. Jadi kita stok untuk obat 1 bulan, minta sama dokternya. Jadi yang pertama itu yang kita lakukan konsultasi sama dokter, melihat kesehatannya Albiru. Dan alhamdulillah Albiru kondisinya sehat dan bisa, kata dokter, boleh kalau kondisi kayak gini naik pesawat ya gitu. Karena kan Albiru itu kondisinya kan epilepsi, jadi kita khawatir juga kalau misalkan ada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk naik pesawat karena dinyatakan sehat. Jadi kita pulang ya nak ya. Tapi pada saat itu memang masih ada batuk-batuknya dan dibekalin juga sama dokter itu obat batuk, tapi nggak yang parah banget gitulah batuknya. Jadi kemarin ada sedia obat epilepsi. Terus kita juga sempat nanya tuh ke dokter, dok ini perlu surat keterangan sehat nggak? Kayak gitu kan, takutnya ditanya gitu pada saat di bandara nanti. Nah, kata dokternya kemarin itu kalau mau surat keterangan sehat sebaiknya H-1 atau H-2 sebelum terbang. Seperti itu. Jadi dokternya belum ngasih surat keterangan sehat pada saat itu karena kan kita konsulnya itu masih seminggu sebelum keberangkatan. Akhirnya kita pulang dari situ dan dia stok obat nih. Nah, pada saat kita mau H-1 sebelum keberangkatan, saya itu karena belum booster kemarin, jadi tes antigen, kemudian nanyain surat keterangan sehat untuk anak dan ternyata memang kalau mau bikin surat keterangan sehat anak kan anaknya harus dibawa. Nah, pada saat itu saya sendiri perginya karena kondisi Albiru tidur. Akhirnya saya nggak ngajak Albiru. Ya udah deh, nanti kalau misalkan memang disuruh bikin surat keterangan sehat biar di bandara aja kalau misalkan memang ditanya. Karena kan memang kalau dilihat dari syarat-syaratnya itu, syarat-syarat keberangkatan di website itu nggak ada disuruh ngasih surat keterangan sehat seperti itu kan. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk nggak ngurus karena kan memang waktu itu Albiru lagi tidur dan seandainya memang dibutuhkan biar di bandara aja kan ada dokternya di sana kayak gitu. Nah, akhirnya kita berangkat. Nah, oh iya, pas pada saat berangkat itu ada beberapa juga yang disiapin kayak makanan, minuman tuh harus cukup ya. Jadi Albiru itu sebelum berangkat udah makan. Pada saat mau berangkat pesawatnya itu, jadi kita sambil nyuapin, sambil minum kayak gitu, jadi biar dia teralihkan sama suara bising-bising itu kan. Terus oh iya, jadi Albiru juga pakai air muff juga ya kemarin ya nak ya, biar nggak bising karena dia kan nggak suka dengar suara yang nyaring-nyaring juga. Jadi selama perjalanan itu dipakai air muff gitu. Terus apalagi ya,
Oh ya, jangan lupa juga bawa, kemarin si Albiru pakai baju yang lengan panjang biar nggak kedinginan selama di pesawat. Bawa jaket juga, jadi kalau misalkan lepas jaket pun dia masih pakai baju yang lengan panjang biar Albiru merasa nyaman di pesawat. Alhamdulillah Albiru selama di pesawat anteng. Oh iya, obat yang diperlukan itu selain obat epilepsi yang rutin untuk diminum, Albiru juga bawa stesolid. Jadi stesolid itu digunakan, kata dokternya itu kalau misalkan 5 menit anak itu kejang. Jadi sebagai persiapan untuk misalkan seandainya dalam perjalanan itu Albiru mengalami kejang, obat itu bisa diberikan. Itu ya, nanti mungkin saya kasih gambarnya di sini untuk obatnya. Kemudian udah itu, dan alhamdulillah kemarin Albiru anteng selama di perjalanan. Jadi kita sampai di Pontianak dengan selamat ya. Kemudian oh ya, pada saat sampai di Pontianak, karena kemarin itu pada saat mau berangkat itu kan Albiru sebenarnya masih ada mungkin panas dalam ya, nggak yang batuk setiap saat, tapi kadang ada gitu batuknya, tapi nggak setiap saat. Jadinya pada saat nyampe Pontianak, mungkin karena saya kami dari Malang kan dingin, kemudian ke Pontianak kan perubahan cuaca ya, ditambah Albiru mungkin masih ada panas dalamnya. Jadi 1 minggu setelah di Pontianak itu Albiru demam. Nah, suhunya sampai 39 ke atas gitu. Kemudian akhirnya Albiru itu sempat kejang. Nah, sempat kejangnya itu selama 2 menit kemarin. Karena saya melihat Albiru kejang itu kan tengah malam jam 2 subuh, kejang selama 2 menit dan bibirnya sudah membiru. Akhirnya saya masukkanlah itu stesolid karena udah nggak kuat kan ngelihat anak kalau misalkan udah biru pucet gitu. Akhirnya saya masukkan stesolid dan kejangnya pun berhenti. Ternyata pada saat konsul sama dokter, kata dokter itu kalau misalkan masih 2 menit itu tuh nggak apa-apa, harusnya itu 5 menit baru diberikan stesolid. Tapi karena saya sangat khawatir karena bibirnya udah pucat banget, jadinya buru-buru ngasih. Saya lihat kan, oh udah 2 menit tapi kok nggak berhenti karena Albiru ini kan nggak pernah yang sampai selama itu kejang yang intens seperti itu kan. Biasanya sih kejang, cuman itu kadang bangun tidur dan itu pun kejangnya per detik, jadi kan beda dari biasa. Akhirnya saya masukkanlah stesolid. Kemudian juga di Albiru juga langsung dibawa ke IGD. Nah, ini pengalaman juga ya di IGD ini. Kalau menurut apa yang saya alami, apa yang Albiru alami itu sepertinya butuh untuk mengetahui dokter spesialis di kota tujuan. Pada saat itu saya ke Pontianak. Nah sebaiknya kita mengetahui kira-kira di kota tujuan itu dokter spesialisnya siapa-siapa saja, kemudian ada nggak misalkan karena kondisi Albiru epilepsi ya, ada nggak dokter yang dokter anak subspesialis saraf, karena kan kalau epilepsi kan berhubungan dengan itu ya, sebaiknya dengan subspesialis saraf. Nah, sebelum berangkat sebaiknya bisa nih dicari dulu dokternya itu siapa-siapa saja, kemudian berumah sakit apa. Karena pada saat kemarin pas dibawa ke IGD, rumah sakit tersebut itu tidak berani untuk menangani kasus Albiru karena kan Albiru ini epilepsi dan jenisnya juga West syndrome, jadi jenis yang langka, jadinya dirujuk ke rumah sakit umum daerah. Nah, akan lebih baik kalau misalkan kita sudah survei di awal, jadi tahu langsung ke rumah sakit tersebut, karena kondisi seperti ini tidak semua rumah sakit berani untuk menangani. Nggak beraninya karena ketersediaan alat. Nah, kayak gitu. Jadinya memang
untuk mempersingkat waktu dan agar lebih cepat tindakannya, akan lebih baik jika langsung ke rumah sakit yang lengkap peralatannya dan sama dokter siapa gitu yang memang bisa menangani kasus seperti ini. Itu biru itu sempat di sana itu batuk-batuk terus. Batuknya itu karena kemarin itu dia kan demam sampai 39 ke atas. Kemudian lagi tidur karena biasanya kalau demam Albiru itu mengalami penurunan untuk kemampuan nelannya, jadinya kemarin keselak air liurnya sendiri, jadinya batuk-batuk terus sampai 2 jam. Jadi tapi selama batuk itu kita udah coba pasangkan oksigen di rumah karena memang kita sediakan, karena kemarin kan sempat yang kejang ya, jadinya di rumah kita sediakan oksigen. Kemudian kita sediakan nebu dan oximeter. Jadi kita cek terus nih kira-kira saturasinya normal apa enggak gitu. Alhamdulillah saturasinya tetap normal, tapi karena lama banget batuknya, akhirnya kita juga bawa ke IGD karena nggak berhenti kan. Kemudian di IGD diperiksa, parunya juga normal, ternyata normal, saturasinya bagus, akhirnya dibolehkan juga rawat jalan. Tapi kita juga diharuskan konsultasi ke dokter anak, jadi kita ke dokter anak juga. Pada saat ke dokter anak itu kita diresepkan stesolid untuk jaga-jaga seandainya memang ada kejang lagi. Kemudian kita juga dikasih obat batuk sebagai obat batuk, dan juga dikasih resep untuk nebunya pakai cairan apa saja. Nah itu yang diresepkan sama dokter. Dan alhamdulillah Albiru sudah sembuh sebelum lebaran, jadi lebaran bisa keliling-keliling deh. Nah ini cerita lagi nih pada saat mau pulang. Ternyata berbeda dengan yang perginya kemarin. Pas pergi itu di bandara pengecekannya hanya tiket, kemudian tiket aja sih, tiket sama KTP. Nah pada saat di bandara dari Pontianak menuju ke Surabaya ternyata harus menunjukkan KK. Nah itu juga perlu disiapkan nanti seandainya kita mau pergi ke luar kota menggunakan pesawat, itu juga harus dipersiapkan KK-nya. Terus karena kemarin kan ditanya kondisi anaknya bagaimana gitu, jadi kita kasih tahu kalau kondisi Albiru itu kebutuhan khusus, kemudian ditanya surat keterangan sehatnya. Kebetulan kemarin karena perginya itu tidak ditanya, jadinya kita nggak persiapan juga pulangnya. Ternyata ditanya, akhirnya kita ngurus lah di bandara itu untuk surat kesehatan. Nggak lama sih ngurus suratnya, tapi ditanya kan kondisi Albiru seperti apa, karena kan pulangnya cuma berdua juga sama Albiru, jadinya ibu udah siapin apa aja gitu sama untuk jaga-jaga kesehatan anaknya. Jadi saya tunjukkan stesolid sama obat rutinnya, saya tunjukkan itu yang ditanyakan sama petugas kesehatan di sana. Kemudian dibuatkanlah surat kesehatan. Nah ternyata dengan surat keterangan sehat ini, jadi kita diprioritaskan karena kondisi Albiru epilepsi. Jadi pada saat masuk mau ke pesawat itu, jadi kita lebih dulu masuk ke pesawatnya kayak gitu sih, karena kita kan karena kondisi Albiru kan khusus, jadinya lebih dulu masuk ke pesawat karena kondisinya seperti itu. Itu aja sih mungkin yang bisa Umi bagikan selama perjalanan pulang kemarin. Mudah-mudahan apa yang Umi sampaikan ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman, terutama khususnya untuk ibu-ibu dengan anak kebutuhan khusus seperti Albiru, mungkin ada yang epilepsi juga, mungkin bisa
mungkin bisa diambil pelajarannya lah ya dari apa yang Umi dan Albiru alami. Oke, itu saja. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Terima kasih ya sudah menonton YouTube-nya Umi Biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.